Jika kalian sedang hamil dan mengalami batuk pilek, nonton video berikut ini. Omikron ada di mana-mana. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Dr. Dara alias Spokman. Kali ini kita mau membahas masalah yang lagi hangat-hangat di awal tahun 2022. Jadi Februari 2022, Indonesia masuk ke dalam gelombang 3 pandemi COVID-19. Yang harus diwaspadai adalah Omikron. Jadi Omikron ini salah satu varian terbaru daripada COVID-19. Kenapa sih kita harus mewaspadai Omikron? Karena potensi penularan Omikron ini yang lebih cepat dibandingkan varian-varian COVID-19 lainnya. Nah, ada yang bilang Omikron ini seperti flu biasa, tenang aja, nggak perlu takut. Tapi menurut saya guys, kita jangan terpancing. Tetap waspada, jaga prokes, karena COVID-19, termasuk Omikron, ini penuh dengan ketidakpastian. Jadi ada yang bilang nggak apa-apa, ternyata ada berita orang yang meninggal. Nah, ada yang bilang, oh itu kan cuman karena dia ada komorbid begini. Siapa tahu besok-besok ada orang tanpa komorbid meninggal. Intinya apa? Jaga prokes, jangan pandang enteng. Itu intinya. Nah, apa sih tanda gejala terinfeksi Omikron? Terutama buat bumil. Ternyata sama dengan varian COVID-19 lainnya. Jadi orang-orang yang hamil maupun tidak hamil terinfeksi COVID varian Delta yang tahun lalu sama Omikron ini gejalanya mirip-mirip. Apa tuh? Biasanya ada demam dan atau batuk pilek, sakit ketika menelan, bisa sesak nafas, mudah lelah jadi kelelahan gitu loh. Terus mual muntah hingga bahkan bisa diare. Memang guys, gejala-gejala dan tanda yang saya sebutkan tadi itu memang berbeda-beda setiap orang. Kenapa? Karena di tahun 2022 ini di Indonesia khususnya sudah cukup banyak masyarakat yang menerima vaksin. Paling tidak kan secara teori dia sudah menerima vaksin 2 kali mestinya ya masyarakat tuh. Jadi kadang-kadang tuh ada gejalanya lebih ringan daripada yang disebutin di atas. Ada kadang-kadang orang cuma batuk pilek tapi nggak ada demam. Ada yang demam tetapi batuk dikit. Macam-macam lah. Ada yang bahkan cuma mual muntah tapi nggak ada diare. Jadi tidak seperti tahun lalu ya. Kita bersyukur lah. Itulah pentingnya vaksin ya. Nah, sekarang jika kalian nih terutama yang hamil mengalami hal di atas, segera lakukan PCR untuk memastikan itu COVID atau bukan. Jadi banyak pasien saya yang bertanya sama saya, dok, saya ada gejala gini dok, aduh dok, nangis-nangis, saya kena Omikron, saya kena COVID dok. Saya bilang santai dulu, karena gejala-gejalanya seperti itu bukan saja bisa COVID, bisa saja dia flu. Kenapa? Ini kan musim pancaroba nih. Bulan Februari begini kan lagi hujan panas. Bisa aja orang tuh drop, terus dia memang flu biasa atau batuk pilek biasa gitu loh. Jadi artinya segera melakukan PCR. Jika memungkinkan ya, kalau minimal tidak bisa melakukan PCR, melakukan yang namanya pemeriksaan antigen. Tapi kalau memungkinkan PCR ya, PCR kan sekarang udah nggak mahal-mahal banget ya, sekitar 200 ribuan, segera lakukan pemeriksaan. Apalagi kalian hamil, kenapa? Karena orang hamil ini dia kondisi khusus badannya ini. Jadi segala sesuatunya itu lebih harus diwaspadai pada orang hamil. Jadi kalau untuk kalian hamil, kalau ada gejala begitu sekali lagi lakukan pemeriksaan PCR. Nah, orang hamil ini seperti yang saya bilang tadi, daya tahan tubuhnya itu nggak sama seperti orang yang tidak hamil. Jadi memang orang hamil tuh kadang-kadang tuh dia mudah drop, ya kan? Mudah sakit akibat keletihan, akibat kehamilannya. Jadi karena badannya capek dan segala macam, kadang-kadang tidur udah mulai susah, tahu-tahu dia kayak mau flu-flu dan segala macam. Nah, begitu pula kalau dia terinfeksi COVID nih, ya tentunya gejala-gejala yang dialami bisa saja sedikit lebih berbahaya dibandingkan orang yang tidak hamil gitu loh. Nah, jadi jangan lupa melakukan yang namanya pemeriksaan PCR untuk memastikan Anda COVID atau tidak. Nah, sekarang gimana dong? Kalau ternyata ada ibu hamil yang ternyata positif COVID. Dalam hal ini sekarang ini mungkin adalah COVID varian Omikron. Nah, tentunya kemungkinan besar sekarang ini kalau ditanya COVID, ya tentunya Omikron. Karena Omikron ini yang lagi ngetren, yang istilahnya lagi mewabah di sekitar kita. Terus apa yang harus dilakukan bumil yang sudah terinfeksi Omikron? Nah, tentunya kalian harus melakukan yang namanya isolasi mandiri jika gejalanya itu ringan dan sedang. Jadi kalau gejala berat itu kan biasanya sudah ada demam nggak berhenti-berhenti atau bahkan sesak nafas ya. Terus apa aja yang harus dilakukan bumil pada saat isoman?
Nomor satu, ukur suhu dengan termometer dan ukur saturasi oksigen. Ini dilakukan 2-3 kali per hari. Jadi kalau suhunya makin meningkat, ya minum obat anti panasnya, ya kan? Kalau saturasi oksigen masih normal, oke. Tapi kalau sudah mulai turun nih di bawah 94, hati-hati, siap-siap ke rumah sakit sebelum terlambat. Selanjutnya, konsumsi vitamin dan suplemen seperti vitamin C, vitamin D3, Delta 3 ya, zinc, dan semua itu dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh pada bumil, terutama yang lagi terinfeksi Omikron. Kemudian, jika ada batuk pilek, itu boleh diobatin dengan obat-obat yang disarankan dokter. Jadi kan gini, pengobatan-pengobatan yang diberikan pada ibu hamil ini tergantung dari kondisinya ya. Jadi kalau dia demam, dikasih penurun demam. Tapi kalau dia ada batuk pilek, ditambahin lagi sama obat batuk sama obat flu. Bisa juga dia batuk pilek tapi nggak demam ya, berarti obat demamnya nggak perlu. Jadi biasa itu diatur sama dokter. Ingat ya, sama dokter. Jadi jangan jadi dokter sendiri, itu berbahaya. Dan kemudian yang paling penting adalah menjaga makan. Makan kalau bisa 3 kali sehari lah. Di samping ada snack-snack. Dan memang saya tahu kadang-kadang orang yang lagi sakit, kadang-kadang asam lambung naik, makanya dia agak mual, ya kan? Bahkan ada yang muntah, jadi malas makan. Belum lagi kalau merasa, aduh penciuman saya kok berkurang nih, jadi hilang nafsu makan. Jangan. Karena kalau bumil lagi sakit, tidak makan, terus jadinya makan dari mana? Nah, itu penting ya. Jadi makan 3 kali sehari, bela-belain deh, dan pilih apa yang bisa kalian telan. Nah, memang tentunya hindari makan minuman yang terlalu pedas atau terlalu asam, karena yang namanya orang lagi sakit, asam lambung tuh pasti naik tuh. Jadi kalau kita makan juga yang terlalu pedas, terlalu asam, ya nanti malah makin nggak enak gitu loh. Nanti asam lambungnya tinggi, bahkan mual muntahnya nggak berhenti. Dan jangan lupa juga minum air 2-2,5 liter per hari. Ini penting juga nih, terutama yang agak sedikit demam ya. Kita harus perlu hidrasi cukup supaya badan kita itu jangan terlalu tinggi demamnya, selain kita minum obat dan tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup ini termasuk tidur malam. Tidur malam ini kalau bisa 7-8 jam, ya kan, jika memungkinkan. Dan juga siang hari kalau bisa tuh ada tidur siang atau leye-leye lah istilahnya ya, sekitar 1 jaman. Intinya badan ini dibiarin lebih banyak beristirahat. Jangan juga kita tidur tetapi mata kita bekerja. Contohnya nih, buka-buka gadget kelamaan, nonton YouTube kelamaan. Kalau nonton YouTube ini boleh lah ya untuk pelajaran. Tapi kalau yang lain-lain, banyakin waktu untuk istirahat. Dan harus hati-hati melihat berita-berita. Jangan lupa hindari stres dan panjang akal. Panjang akal tuh mikir yang enggak gitu loh. Jadi maksudnya belum kejadian udah mikir gini, dengar berita ada selebritis ini meninggal karena COVID dan segala macam, itu nggak efektif, tinggalin, jangan baca. Main medsos tuh yang seneng-seneng aja ngeliat orang jalan-jalan, makan ini, makan itu, yang kayak gitu-gitu. Jadi yang bikin lebih ceria. Ingat ya, jadi tidak usah baca berita tentang COVID berlebihan pada saat lagi isoman, karena menurut saya itu tidak ngebantu gitu loh. Yang ada malah bikin kita kepikiran, susah tidur, ya akhirnya jadi nggak nyaman lah, seperti itu. Nah, satu hal lagi yang penting adalah pantau gerakan janin. Nah, terutama ini ketika kehamilan sudah sekitar 5,5-6 bulan. Itu biasanya ketika janin bergerak, itu udah mulai terasa tuh. Pantau tuh gerakannya. Jadi jangan sampai tiba-tiba udah gerak terus lama nggak gerak. Itu hati-hati. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, jika ada gangguan sesak nafas nih, yang mulai mengganggu, atau bahkan saturasi oksigen turun tuh di bawah 94 begitu ya, itu harus hati-hati. Sebaiknya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Jadi jangan kita simpen-simpen nih. Karena sekali lagi orang hamil itu badannya ringkih. Jadi jangan nunggu-nunggu, tunggu deh, siapa tahu nanti sore membaik. Jangan. Daripada terlambat, mendingan kita sedikit lebih aktif dalam pengobatan bumil yang terkena infeksi COVID, dalam hal ini Omikron. Guys, jika kalian yang lagi hamil, ada kondisi-kondisi yang memang harus ke rumah sakit ya, selain sesak napas tadi itu tadi. Pertama, kalau gerakan janin kalian itu mulai berkurang. Dalam 1 jam kurang lebih setelah kehamilan di atas 6 bulan tentunya, di dalam 1 jam tuh gerakan anak tuh mestinya sering, di atas 4 kali. Tetapi kalau dalam 1 jam, gerakan janin kalian kurang dari 4 kali, harus hati-hati. Kalau udah dirangsang pakai bunyi-bunyian, digoyang-goyangin perutnya, tetap 1 jam berikutnya masih kurang, harus hati-hati, segera ke rumah sakit. Oke, berikutnya lagi, kapan kalian harus ke rumah sakit? Kalau tiba-tiba terjadi nyeri perut. Nyeri perut seperti kayak mens, itu kontraksi rahim tuh. Kok bisa terjadi kontraksi rahim ya? Bisa aja mungkin daya tahan tubuh drop, atau ya ada mual yang berlebihan. Ya bisa aja itu terjadi ya, jadi ada nyeri perut. Itu waspadai, jangan-jangan nanti kontraksi prematur. Bahkan kalau tentunya ada keluar darah atau keluar cairan bening dari kemaluan. Kalau keluar darah ya jelas ada apa-apa. Tapi kalau keluar cairan bening, hati-hati, jangan-jangan itu KPD atau ketuban pecah dini. Nah, berikutnya lagi, kalau terjadi demam tinggi.
demamnya nggak turun-turun, padahal udah minum obat penurun demam. Masih tinggi terus. Di atas 38, 38,5, itu sebaiknya ke rumah sakit deh. Jangan-jangan kalian harus dapat pengobatan lain ya. Barangkali anti demamnya itu sudah nggak bisa secara oral lagi, barangkali harus dipasangin infus, diberikan cairan. Juga pantau tanda-tanda vital. Syukur-syukur kalau di rumah tuh ada alat untuk mengukur tekanan darah, mengukur nadi, ya kan sekarang udah banyak tuh yang portable ya. Memang itu nggak akurat-akurat banget, tapi bolehlah untuk isoman seperti itu. Biasanya kasus berat akibat Omikron pada orang atau bumil itu terjadi pada orang-orang atau bumil yang belum vaksin, terutama belum 2 kali vaksin gitu loh. Jadi kalau sudah vaksin 2 kali biasanya itu kasus berat tuh agak jarang. Sampai sekarang minimal kita belum menemukan berita-berita ibu hamil yang sampai berat banget ketika dia sudah vaksin 2 kali. Itu yang saya dengar ya hingga saat sekarang ini. Apalagi jika kalian sudah vaksin booster. Vaksin yang ketiga itu jauh lebih aman lagi. Itu makanya penting sekali ketika berbicara vaksin ini. Jika kalian di sini yang melihat video ini mungkin baru belum vaksin barangkali atau barangkali baru vaksin 2 kali dan mau melakukan vaksin ketiga atau booster, itu bisa dilakukan sejak kehamilan 13 minggu atau lebih. Nah, tentunya pilihan vaksin yang disarankan itu kurang lebih ada 3 ya yang disarankan, Sinovac, Pfizer atau Moderna. Dan itu saya rasa sudah cukup banyak ya. Dan saya rasa di tempat sentra-sentra vaksin ini udah tahu nih mana yang untuk orang hamil. Biasanya kurang lebih 3 itu. Ada kabar baiknya nih terakhir kali nih guys, pada bumil yang divaksin COVID-19. Jadi dari penelitian yang dilakukan di luar negeri, ibu hamil yang diberikan vaksin COVID-19 pada saat bayinya lahir, itu bayinya sudah mempunyai antibodi terhadap COVID ini. Hingga kurang lebih 6 bulan setelah dia lahir. Jadi dalam 6 bulan pertama, dia sudah masih punya antibodi nih yang dia dapatkan dari dalam rahim ketika ibunya diberikan vaksin. Memang penelitian ini dilakukan pada bumil yang diberikan vaksin Pfizer dan Moderna. Karena ini kan penelitian dilakukan di luar negeri ya. Jadi untuk Pfizer vaksin yang lain, kayak mungkin teman-teman yang diberikan vaksin Sinovac sebelumnya kita belum tahu. Tetapi kita percayalah yang namanya vaksin biasanya itu memunculkan antibodi. Dan mudah-mudahan itu juga muncul pada bayi yang berada dalam kandungan. Oke guys, jadi bagi kalian yang mungkin termasuk kelompok anti vaksin dan sedang hamil, segeralah rubah pikiran kalian. Vaksin untuk kebaikan kalian sendiri dan juga untuk kebaikan janin yang ada dalam kandungannya. Karena janin yang baru lahir itu sangat ringkih. Ya kan, tidak bisa diberikan vaksin dan segala macam. Dia cuma mendapat vaksin yang diberikan oleh ibunya. Begitu kurang lebih. Oke guys, sekian video tentang Omikron dan ibu hamil. Semoga kalian suka dengan video ini dan semoga bermanfaat, menambah wawasan bagi kalian yang menonton. Jangan lupa di like, share video ini ke teman-teman lain, terutama yang lagi hamil. Dan kalau ada masukan, tulis di kolom komentar. Bye! Pertama nih, 1. Ukur suhu dengan termometer tentunya. Iyalah ya, termometer ya. Masa diraba gini. Ulang-ulang. Jangan bilang pertama ya. Nah, pada saat isoman, 1. Kok ngomong 1 lagi? Pertama, ukur suhu dengan termometer.